Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Ar-Ruhama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah mudahkan kita semua untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu ini yang merupakan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dan rahmat Allah di majelis ini. Allahumma amin. Karena bisa saja kita memilih jalan sehat, jalan pagi, berbelanja dan seterusnya, tapi rupanya Bapak Ibu lebih memilih berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan itu bagian dari tambahan hidayah Allah untuk meneguhkan keislaman kita. Karena berislam tanpa ilmu itu lambat laun tidak akan mengenal Islam. Kalau tidak mengenal Islam akan mudah untuk keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu berislam harus dibarengi dengan pelan-pelan, bertahap, memiliki ilmu tentang Islam itu sendiri, sehingga Allah memberikan hidayah untuk kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semakin memperkuat keislaman kita, tidak sekedar sebagai Islam identitas. Karena betapa ruginya kita hanya bersyahadat, setelah itu selesai, tidak memahami tentang sholat, tidak memahami tentang puasa, tidak memahami tentang ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan. Untuk itu mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan rahmat di sini, terlebih kita berada di bulan haram, bulan Zulqa'dah. Menurut para ulama, beramal baik di bulan haram itu dilipat gandakan balasannya. Sebaliknya, berbuat buruk pun dilipat gandakan keburukannya. Sehingga dengan demikian, bulan haram ini kita manfaatkan untuk lebih meningkatkan intensitas amal-amal soleh kita. Terutama kita akan jelang 10 hari terbaik dalam satu tahun, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Saking kuatnya 10 hari ini sampai Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr ayat kedua, wa layalin ashur. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa wa layalin ashrin itu merujuk pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang akan kita jelang insyaallah tanggal 17 hingga ke tanggal 27. Nah, karena itu Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tema kajian kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban. Karena puncak dari 10 hari pertama itu adalah berkurban. Rujukan kita kitab hadis Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, salah satu kitab kontemporer yang menjelaskan tentang hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram ini ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana menjadi buku wajib, pegangan wajib di banyak pesantren, baik modern maupun salaf. Dan ini salah satu kitab yang menjelaskan hadis-hadis tersebut. Ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam.
Kita akan membaca hadis nomor 1176. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari seorang sahabat bernama Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabshain amlahain aqronain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan berkorban dengan 2 ekor kambing, keduanya berwarna putih garam, keduanya bertanduk. Wa yusammi wa yukabbir wa yad'u rijlahu ala safahihima. Ketika beliau akan menyembelih kedua kambingnya itu, beliau membaca tasmiyah, tapi tasmiyah yang singkat, bismillah, dan bertakbir, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, dan meletakkan kakinya di atas kambing beliau ketika akan disembelih. Wa fi lafzin zabahahuma biyadihi, dan dalam satu redaksi disebutkan bahwa Nabi lah yang menyembelih kedua kambingnya itu. Jadi yang utama itu pengorban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Itu sifatnya mustahab, sunnah, tidak wajib. Karena kalau wajib bisa dibayangkan ya, yang berkorban mungkin sedikit ya. Ibu-ibu mungkin gak ada yang berkorban kalau harus menyembelih sendiri, nggak bisa diwakilkan. Umumnya kita di Indonesia ini lebih sering mewakilkan ke masjid atau ke yayasan atau kemana. Nah, dalam hadis ini disebutkan Nabi menyembelih sendiri kedua kambingnya. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi lafzin saminain, dalam satu redaksi yang masih berkaitan dengan hadis ini, kedua kambing beliau gemuk-gemuk. Jadi yang dipilih yang gemuk. Jadi beruntunglah mereka yang gemuk. Wali Abi Awana fi sahihi saminain. Adapun dalam riwayat Abu Awana dalam kitab sahihnya, kedua kambing Nabi itu disebut saminain, pakai sa. Kalau tadi pakai sin itu artinya gemuk. Kalau pakai sa itu mahal. Memang yang gemuk-gemuk itu mahal-mahal kan? Tapi tidak berlaku untuk manusia ya. Apa berlaku untuk manusia yang gemuk mahal? Nah, mahal perawatannya mungkin. Jadi Nabi memilih kambing yang mahal, yang gemuk. Dalam pepatah Jawa itu ono rego, ono umpo ya. Dan itu berlaku bagi banyak hal. Tapi seringkali pedagang itu agak curang ya. Umponya itu dikemas demikian rupa supaya terlihat mahal, padahal sebenarnya tidak seperti itu kualitasnya. Karena itu Nabi dalam satu kesempatan di pasar mengatakan at-tujjar humul hujjah. Pedagang itu banyak yang sialan. Ya, artinya sialan itu kurang ajar lah. Karena berlaku curang. Jadi mudah-mudahan kita diberi taufik, kalau kita sebagai pedagang berlakulah amanah, berlakulah jujur, insya Allah dagangannya berkah. Memang setan selalu menggoda supaya dapat banyak untung, karena itu keinginan kita dapat banyak untung, tapi seringkali mengabaikan berkah. Maka pedagang muslim yang mengaji insya Allah memprioritaskan berkahnya. Bahkan bisa jadi terhadap orang tertentu dia menggratiskan karena menginginkan keberkahan tadi, tidak menginginkan keuntungan duniawi terus, tapi ada harapan dia mendapatkan keberkahan dari Allah. Wa fi lafzin li Muslim wa yaqul bismillah wallahu akbar. Dalam satu riwayat dari Imam Muslim masih berkaitan dengan hadis tadi, Nabi mengucapkan sebelum menyembelih itu bismillah wallahu akbar.
Ini bacaan singkat para penjagal sebelum menyembelih. Apa itu kambing, ayam, bebek dan seterusnya, itu minimal membaca Bismillah, Allahu Akbar. Nah, ini hadis yang pertama. Intinya dalam hadis yang pertama ini, Nabi pernah berkorban dengan 2 ekor kambing berwarna putih garam. Kambingnya bertanduk, gemuk, mahal, dan ketika menyembelih meletakkan kakinya di atas leher kambing itu, kemudian membaca apa? Bismillah, Allahu Akbar. Bisa ibu-ibu nyembelih? Nyembelih ayam bisa ya? Oke, mudah-mudahan bapak-bapak ini terampil semua nyembelihnya. Tapi kalau takut darah ya nggak usah, nggak wajib. Hadis yang kedua, walahu min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadisnya Imam Muslim berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, amara bi kabshin akron. Nabi memerintahkan untuk dicarikan kambing bertanduk, 1 ekor kambing bertanduk. Kalau hadis pertama, Nabi menyembelih 2 ekor kambing. Hadis yang kedua ini, Nabi menyembelih 1 ekor kambing, tapi disuruh cari dulu. Memerintahkan untuk mencari seekor kambing bertanduk, ya ta'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanduru fi sawadin. Yang mana kaki-kakinya berwarna hitam, bagian perutnya berwarna hitam, dan sekitar kedua matanya berwarna hitam, selebihnya berwarna putih. Pernah Pak jumpai kambing seperti itu, seperti warna yang dipilih oleh Nabi? Ini opsional Nabi ya, bukan harus begitu. Intinya warnanya indah, warnanya bagus. Menurut Nabi yang bagus warnanya itu kakinya hitam, perutnya hitam, sekitar kedua matanya hitam, selebihnya putih. Ya bisa jadi menurut adat kebiasaan masyarakat yang lain tidak seperti itu. Tapi itu opsional Nabi. Apakah dijumpai kambing yang seperti itu? Dijumpai. Wa'utiyabihi, Nabi diberikan kambing itu, seekor kambing yang tadi apa? Kakinya hitam, perutnya hitam, sekitar kedua matanya hitam, selebihnya putih, dominan putih. Intinya dominan putih. Karena kalau harus warnanya seperti itu, di Indonesia ini banyak kambing hitam, ya, iya kan? Ya, banyak kambing hitam. Di samping ada juga kambing putih. Ya. Intinya warnanya bagus. Liyudhhiya bihi, untuk kemudian dikurbankan oleh Nabi. Faqala laha, beliau berkata kepada Ibunda Aisyah, karena ini hadisnya Aisyah, ya Aisyah halummi al-mudiyah. Wahai Aisyah, biasanya Nabi memanggil wahai Humairah, ya. Lebih sering memanggil wahai Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merah. Tajamkan pisau. Tsumma qala ishhadiha bihajarin. Nabi juga mengatakan asah pisau itu dengan batu. Ini menunjukkan bahwa ibu-ibu boleh berperan dalam rangkaian ibadah Idul Kurban. Biasanya ibu-ibu sering apa kalau Idul Kurban? Motong-motong, ya. Nggak mengasah pisau seperti Bunda Aisyah. Ya, kadang-kadang, terutama yang digunakan untuk apa? Memotong kecil-kecil, memasukkan dalam kresek. Tapi yang paling penting memasaknya untuk yang bekerja. Tsumma akhadhaha wa akhadahu fa'ajjahu. Kemudian Nabi ambil pisaunya, Nabi ambil kambingnya, Nabi baringkan, siap untuk disembelih. Tsumma dzabahahu, kemudian beliau menyembelihnya. Tsumma qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Tsumma doa bihi. Sebelum Nabi menyembelih, beliau berdoa, bismillah, dengan nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah ini dari Muhammad.
Jadi kalau Bapak Ibu berkorban, hadiri sambil berdoa begitu, ya Allah terimalah dari hambamu siapa. Wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. 1 ekor kambing, boleh diikutkan keluarganya. Tidak harus digilir, tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, tahun berikutnya anak pertama, dan seterusnya. Jadi siapa kepala keluarganya dan mengikutkan keluarganya. Sebagaimana Nabi, wa ali Muhammad, bahkan wa min ummati Muhammad, dan terimalah ini dari umatku, umat Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita semua sudah diikutkan pada kurbannya Nabi SAW. Tapi bukan berarti kalau gitu nggak usah kurban lah, kan sudah ikut Kanjeng Nabi, ya, bukan begitu ya. Itu saking cintanya beliau kepada kita sehingga diikutkan kita ke dalam kurban beliau, padahal cuma 1 ekor kambing. Ini menjadi dalil boleh 1 orang kepala keluarga mengikutkan keluarganya. Misalnya Pak Ahmad dan keluarga. Tapi kalau mampu misalnya beberapa ekor kambing, ya Pak Ahmad, kemudian Bu Ahmad, kemudian siapa anak pertamanya Pak Ahmad, itu lebih utama. Jadi kalau nggak mampu hanya 1 ekor saja, ya nggak apa-apa, Pak Ahmad dan keluarga. Tapi nanti yang membedakan, khusus Pak Ahmad sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 disembelihnya kurban beliau, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Tapi yang diikutkan Bu Ahmad, anaknya Pak Ahmad, itu boleh potong kuku, boleh potong rambut, karena bukan pengorban utama, hanya diikutkan. Tapi diikutkan itu dapat pahala, dapat ganjaran. Nah, ini ada 2 hadis. Hadis yang kedua, intinya Nabi dalam satu kesempatan berkorban dengan seekor kambing, tapi beliau punya opsional warna, yaitu kaki-kakinya hitam, bagian perutnya hitam, sekitar kedua matanya hitam, selebihnya putih. Dan saat beliau menyembelih, beliau asah dulu pisaunya yang diperintahkan Ibunda Aisyah sebagai bentuk ihsanuz zabih, ihsan kepada hewan sembelihan. Sebagian masyarakat non-Islam itu kalau mau nyembelih itu pakai benda tumpul, dipukul-pukul, dikejar-kejar, dibiarkan lari itu hewannya, dan itu menyenangkan bagi mereka. Mereka bergembira, mereka senang dengan keadaan seperti itu. Tapi dalam ajaran Islam tidak ada, ya. Gunakan pisau yang tajam atau pisau yang ada di asah setajam mungkin. Yang kedua, tenangkan hewannya, jangan dibuat lari-lari itu hewannya. Tenangkan, karena Allah sudah tundukkan untuk kita hewan-hewan ternak itu untuk kita manfaatkan. Tapi tetap kita tenangkan sebelum kita sembelih. Inilah 2 hal penting sebagai etika Islam dalam menyembelih, yang disebut dengan istilah ihsanul dzabhi, berbuat ihsan ketika menyembelih. Jadi luar biasa, menjadi muslim itu punya ajaran yang membanggakan kita. Tapi seringkali kita jadi Islam biasa-biasa saja, tidak mau belajar Islamnya, dibiarkan mengalir, mengejar dunia dan seterusnya. Jadi ajaran Islam itu sungguh luar biasa. Karena itu berdoalah kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Menjadi muslim itu satu kesyukuran, tapi mengamalkannya itu satu hal yang berbeda. Makanya kita di akhir sholat sebelum salam diajarkan oleh Nabi doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu mencakup berislam yang diamalkan. Berzikir pada Allah, bersyukur pada Allah, beribadah yang terbaik yang mampu dilakukan. Itu bagian dari pengamalan Islam. Karena itu menjadi muslim suatu hidayah anugerah Allah, tapi berusahalah belajar,
kemudian minta kepada Allah agar ilmu Islamnya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dua hadis. Apa kesimpulan atau poin-poin hukum dalam hadis tadi? Yang pertama, fil hadis bayanu masyru'iyatil udhiyah. Di dalam hadis terdapat penjelasan tentang disyariatkannya berkorban. Jadi berkorban itu syariat kita, syariat kaum muslimin. Berawal dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Karena dengan lahirnya Nabi Ismail di usia senja, itu Nabi Ibrahim sangat senang. Allah ingin menguji apakah dia mencintai Allah atau mencintai anaknya, sehingga anaknya itu diperintahkan untuk disembelih. Setan datang menggoda, kamu ini bapak seperti apa, masa punya anak lama didambakan, setelah usia senja punya anak, sekarang mau disembelih. Logis nggak godaan setan itu? Logis sekali. Tapi ini perintah Allah, maka dilemparlah setan itu sampai 7 kali, sehingga menjadi apa? Menjadi manasik atau salah satu manasik haji, yaitu melempar jumroh. Jadi simbol untuk mengusir berbagai bentuk bisikan godaan setan dalam hidup kita. Karena sejatinya kita itu makhluk yang diciptakan Allah itu berbuat baik. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa. Sungguh aku telah menciptakan hamba-hambaku semuanya cenderung berbuat baik. Hanif itu artinya al-mail ilal haq, cenderung pada kebenaran, cenderung berbuat baik. Tapi kenapa ada yang mencuri? Kenapa ada yang korupsi? Kenapa ada bangsa yang menyerang bangsa lain? Kenapa ada yang menindas dan seterusnya? Fa'atathumus syayatin fajtalathum an dini. Maka datanglah setan kepada hamba-hamba Allah itu, kemudian mengalihkan mereka dari agama mereka, dari berbuat baik mereka, sehingga yang dilakukan kemudian berbuat buruk. Dan itu pernah terjadi sejak awal kehidupan manusia, sejak Nabi Adam dan Hawa. Ketika Allah larang untuk tidak mendekati suatu pohon, iblis mulai mengemas pohon itu dengan sebutan pohon huldi, yang artinya pohon keabadian. Kalau makan dari buah pohon itu nanti ada makan kekal di surga, nggak perlu turun ke bumi untuk masak, untuk cari kayu bakar, untuk nanam padi dan seterusnya. Sudah tersedia di surga semuanya, tinggal menikmati. Tetapi apa yang terjadi? Iblis mengemas menjadi pohon huldi dan membalik larangan itu dengan mengatakan, kalau kamu makan pohon ini kamu akan kekal, kamu akan jadi malaikat dan tinggal di sini seterusnya. Nah, kemasan yang terlarang menjadi terkesan baik itulah bentuk utama godaan iblis, sehingga sesuatu yang tadinya terlarang kesannya boleh. Itu hebatnya iblis, mengemas yang sesuatu yang terlarang menjadi boleh, sesuatu yang tadinya wajib menjadi tidak wajib. Sehingga kita dengar wacana, nggak ada itu perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Akhirnya sholatnya mengingat Allah cukup. Padahal jelas dalam hadis maupun Al-Quran itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, disinilah kemampuan iblis menggoda anak Adam yang sejatinya mereka adalah makhluk yang cenderung berbuat baik. Jadi kembali kepada kurban tadi, bagian dari syariat kita, dan kita harus bangga punya syariat berkorban. Setiap umat sebenarnya ada syariat penyembelihan, tapi kadang-kadang penyembelihan itu dialihkan. Ada penyembelihan untuk kerukunan, ada penyembelihan untuk persembahan kepada selain Allah, ya. Ada penyembelihan apalagi
Ya macam-macam lah diperuntukkan pada selain Allah. Kita semua penyembelihan diperuntukkan pada Allah. Apakah itu penyembelihan kurban, akikah, walimah, itu persembahan kepada Allah. Bukan daging atau segala hal dari hewan itu, tapi ketaatan kita untuk menyembelih atas perintah Allah, itulah yang kita persembahkan. Waqad ajma'al muslimun ala masyru'iyatiha liqaulihi ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Surat apa ini? Fasholli li rabbika wanhar. Surat apa? Al-Kautsar. Ayat berapa? Ayat kedua. Ya. Kaum muslimin sepakat akan syariat berkorban ini berdasarkan firman Allah, sholatlah kalian karena Tuhan. Karena Tuhan ini pada Nabi Muhammad sebenarnya ya. Sholatlah anda wahai Muhammad karena Tuhan anda, dan berkorbanlah juga karena Tuhan anda. Atau dalam ayat lain, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya semua yang kita lakukan itu diikhlaskan, ditujukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, termasuk sholat dan berkorban. Karena peluang riya berkorban itu terbuka. Biasanya para artis itu cari sapi limusin, itu membawa serta kameramen, ya. Tidak apa-apa, tapi harus berusaha menjaga hati, jangan sampai karena ingin dipuji oleh manusia. Karena harga sapi limusin itu berapa, Pak? Di atas 50 juta ya? Atau di atas 100 juta ya? Atau di atas 1 miliar mungkin? Ya mungkin saja, tergantung besar dan kualitasnya. Nah, siapapun jangan menilai wah ini nggak ikhlas ya. Kita tidak boleh menilai, karena hati itu bagian terdalam seseorang. Ketika ada seorang sahabat dalam peperangan membunuh orang yang akan masuk Islam, ya, dia masuk Islam saat berperang. Kata sahabat itu dia sengaja masuk Islam supaya tidak terbunuh. Nabi mengatakan, apa kamu membelah dadanya untuk melihat maksudnya masuk Islam itu karena Allah atau karena takut dibunuh tadi di medan perang, atau sebagai siasat supaya dia tidak dibunuh sehingga dia pura-pura masuk Islam? Ya, artinya apa? Kita ini hanya bisa melihat yang lahiriah saja. Yang terdalam itu ya Allah yang Maha Tahu. Makanya hakim itu dalam memutuskan hukum tidak bisa melihat barang-barang bukti yang tidak terlihat. Dia memvonis suatu perkara itu berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bisa jadi bukti-bukti itu palsu, bisa jadi juga asli. Disinilah kecermatannya dibutuhkan. Tapi kalau yang terdalam dia nggak bisa. Kata Umar bin Khattab, nahnu nahkumu bizzahir. Kami bisa menghukum atas bukti-bukti yang lahiriah. Wala nahkumu bil bawatin. Kami tidak bisa menghukumi, memvonis atas sesuatu yang batiniah. Karena itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada penjelasan para ulama terkait ayat kedua surat Al-Kautsar ini. Qala Qatadah wa Atha wa Ikrimah wa ghairuhum al-murad salatul Aid wa nahrul udhiyah. Di dalam surat Al-Kautsar ayat 2 ini menurut ulama tabi'in, diantaranya Qatadah, Atha dan Ikrimah, dan selain ketiga itu, yang dimaksud fasholli itu sholat Id, sholat Idul Adha. Yang dimaksud wanhar itu nahrul udhiyah atau penyembelihan saat Idul Adha. Itu makna dari ayat kedua surat Al-Kautsar. Tapi di sini ada penjelasan lebih lanjut, wala syakka
fi umumil ayah likulli salatin wa kulli dhabhin annal muslima ma'murun bi an yukhlisahuma lillahi ta'ala. Tapi tidak diragukan ada makna umumnya ayat. Apa makna umumnya? Bahwa sholat di situ semua sholat, sholat wajib, sholat sunnah, sholat selain sholat id masuk di situ. Jadi kita diperintahkan sholat wajib karena Allah, sholat sunnah karena Allah, sholat istikharah karena Allah, dan seterusnya. Wa kullu dzabhin, dan semua bentuk penyembelihan juga karena Allah. Apakah itu penyembelihan kurban, penyembelihan akikah, penyembelihan walimah, itu karena Allah. Berarti ayat kedua dari surat Al-Kautsar ini punya makna khusus, yaitu yang dimaksud dengan sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha itu makna khususnya. Makna umumnya ya semua bentuk sholat itu harus karena Allah, semua bentuk sembelihan itu harus karena Allah. Karena kita seorang muslim diperintahkan mengikhlaskan semua bentuk ibadah. Dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, ayat ini sangat populer, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi semua yang diperintahkan untuk menyembah Allah itu harus dalam keadaan hanif, hunafa, cenderung untuk berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, istihbab istisanul udhiyah wastismanuha, dianjurkan memilih hewan kurban yang berkualitas dan yang gemuk. Wa antakuna bi ahsanil alwan, dan sebaiknya warna yang bagus. Fatakunu min jinsil ghanam wa min naw'idz dzukuri minha, maka hendaknya dicari dari jenis kambing dan dari jenis yang jantan. Wa antakuna bayda au bayaduha aktsar min sawadiha, dan sebaiknya berwarna putih atau putihnya lebih dominan daripada hitamnya atau warna lainnya. Karena kambing Jawa ada juga yang berwarna coklat ya, walaupun tidak dominan coklatnya, ada juga yang dominan coklat. Wa antakuna qarna, dan sebaiknya memilih yang bertanduk. Kenapa yang bertanduk? Li'anna dzalika dalilul quwwah, karena bertanduk itu menunjukkan keperkasaan kambing, dan itu menjadi simbol ya, sampai raja-raja pun menggunakan atau kepala suku menggunakan simbol tanduk untuk menunjukkan keperkasaannya. Bahkan Zulkarnain disebut dengan Zulkarnain ya, memiliki dua tanduk. Maksudnya apa? Menguasai barat dan timur dalam surat Al-Kahfi. Hadza huwa afdal, fahadza huwal afdal, ini yang utama. Artinya yang disebut-sebut tadi itu mengandung unsur keutamaan. Bagaimana kalau tidak bisa seperti itu? Wa illa fayujzi'u ma khalafa. Kalau tidak memungkinkan untuk mencari seperti yang disebutkan tadi, maka tidak mengapa yang tidak seperti itu. Tapi yang tadi itu yang utama, warnanya bagus, dari jenis kambing, yang jantan, yang putih atau dominan putih, dan yang bertanduk. Itu yang utama. Kalau tidak menemukan, ya nggak seperti itu juga tetap boleh berkurban. Misalnya nggak ada kambing jantan, adanya kambing betina, ya nggak apa-apa. Tapi diprioritaskan dulu untuk yang jantan. Berarti sapi nggak boleh? Bukan, ya. Bahkan biasanya orang lebih memilih sepertujuh sapi daripada kambingnya, karena dianggap banyak dagingnya sehingga banyak diberikan pada orang lain.
Bahkan ada yang korban kambing mintanya sapi. Yang ketawa pengalaman. Korbannya kambing kok mintanya sapi. Kenapa nggak suka kambing? Bau perengus. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wa minal alwan al mustahsina fil adahi an takuna qaimuhu wa batnuhu wa ma haula ainaihi aswad wa baqiyatuhu al abyad. Warna yang bagus diantaranya sebagaimana opsional Nabi tadi, kaki-kakinya hitam, bagian sekitar perutnya hitam, dan sekitar kedua matanya hitam, selebihnya putih. Itu opsional Nabi. Kalau ada bagian perutnya saja yang hitam, kakinya satu hitam satu putih, ya nggak apa-apa. Yang penting terlihat bagus warnanya. Atau paling tidak dominan putihnya, ya dominan putihnya. Berarti kalau kambing hitam nggak boleh dong? Boleh, ya. Ini opsional jadi ya. Kambing hitam tetap boleh. Kasihan kambing hitam kalau nggak boleh dikorbankan, atau mungkin dia malah senang ya. Yang keempat, antakuna zatu qadarin wa samanin gol, sebaiknya yang besar dan mahal harganya, ya tapi tetap sesuai kemampuan pengorban. Tapi kalau yang mampu jangan batasi diri ya. Kadang-kadang kalau ulang tahun, wah itu sebanyak-banyaknya, istimewa, kelas premium, tapi berkorban kelas ekonomi ya. Harus prioritaskan akhiratnya ya. Ya ulang tahun itu cukup bersyukur atas nikmat umur saja, jangan dibudayakan tiup lilin. Kalau menurut saya sebaiknya ya mungkin bagi-bagi makanan ke tetangga, mensyukuri nikmat usia yang Allah berikan, tapi harus menyadari semakin meningkat umur, berkurang umurnya itu ya. Li'anna hadza dalilu nafasatiha wa husniha, karena kalau besar dan mahal menunjukkan bagus dan berkualitasnya hewan tersebut. Wa antakuna sabinatan li'annahu aktsaru manfaatin wastifada, dan sebaiknya yang gemuk karena lebih banyak manfaatnya, madiyatan wa ma'nawiyatan fiha, baik manfaat material maupun manfaat maknawi. Manfaat materialnya apa? Ya dagingnya lebih banyak sehingga yang menerima juga lebih luas. Manfaat maknawinya apa ya? Ganjarannya insya Allah lebih besar ya, karena kan sesuai dengan amal perbuatan. Yang kelima, inna ikhtiyarul udhiyah karimatan wa thayyibatan huwa min ta'zimi sya'airillah. Sesungguhnya memilih hewan kurban yang terbaik, yang berkualitas, itu bagian dari menegakkan syiarnya Allah. Nah ini yang harus diperhatikan, terutama takmir yang ditugasi mensurvei hewan kurban, itu cari yang terbaik sesuai dengan anggaran yang ada ya. Karena ini bagian dari menegakkan syiar. Ya sempat terucap oleh seorang pejabat menteri, kurbannya serahkan aja ke Basnas, gak usah repot-repot menyembelih ya. Pernah dengar ya? Ya karena menyembelih itu bagian dari ibadah, jadi gak apa-apa menyembelih di mana, di sekolah, di masjid, di yayasan ya. Menyembelih itu bagian dari ibadahnya, bukan nyetor duitnya ya. Syiarnya itu ada pada sejak memilih kurban. Jadi sejak memilih hewan kurban, sejak survei itu sudah termasuk menegakkan syiar. Bahkan menurut saya sejak musyawarah dibentuknya panitia untuk kemudahan kelancaran
syiar ini sudah termasuk bagian dari ibadah. Kalau ar-ruhama sudah siap ya? Sudah siap. Qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Firman Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu lahir dari ketakwaan hati. Jadi ketakwaan hati seseorang itu mau dan senang mengagungkan syiar kurban. Salah satu syiar Allah itu adalah syiar kurban. Syiar Allah yang lain banyak, misalnya sholat jamaah. Jadi yang suka ke masjid menegakkan sholat jamaah itu berarti menegakkan syiarnya Allah. Jadi kalau kita malas-malas datang ke masjid, coba ingat ayat ini. Oh, ternyata datang saya ke masjid ini menegakkan syiarnya Allah. Di samping saya dapat 27 derajat. Maka termotivasilah dengan ayat itu. Ya. Fahiya min a'lami dinil Islam. Ini adalah bagian pengajaran Islam yang sudah dimaklumi. Qala Ibnu Abbas ta'zimuha istismanuha wastihsanuha. Menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa mengagungkan dari sisi ibadah kurban itu adalah memilih yang gemuk, memilih yang berkualitas dari hewan kurban. Itu sudah termasuk mengagungkan syiarnya Allah. Yang keenam, al-udhiyah min afdalil a'malis shalihah. Berkorban adalah amal soleh yang utama, bagian dari amal soleh yang utama. Apa dasarnya? Faqad rawa at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim bi isnadin sahih min hadits Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu adam yawman nahar amalan ahabba ilallahi ta'ala min hiraqati damin fatibu biha nafsan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim, sanadnya sahih dari hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, tidak ada amal Ibnu Adam yang paling disukai oleh Allah di hari nahar. Hari nahar itu hari ke-10 ya, yang lebih dicintai oleh Allah daripada meneteskan darah. Meneteskan darah yang dimaksud bukan mencuil tangannya supaya berdarah, tapi menyembelih hewan kurban. Karena yang utama itu menyembelih sendiri. Fatibu biha nafsan, maka senanglah dengan menyembelih hewan itu. Kalau demikian, Bapak Ibu, jangan sampai menjadwalkan rekreasi pada hari ke-10 ya. Apalagi sudah merasa saya sudah titip ke masjid, nanti kan ada kresek yang datang gitu ya. Ya, tegakkan syiarnya, ikut menghadiri. Kalau tidak ikut panitia, tidak terampil dalam menyembelih, paling tidak menyaksikan. Karena dalam menyaksikan itu, sebagaimana kita lihat nanti, ada ampunan Allah sejak tetesan darah pertama. Jadi apa amal soleh yang paling utama dalam konteks hari raya Idul Adha? Berkorban, menyembelih hewan kurban. Zahaba katsirun minal fuqaha minhum al-Hanabila ila anna zabhal udhiyah afdalu minas shadaqah bi thamaniha. Kebanyakan ahli fikih diantaranya mazhab Hambali menyatakan bahwa menyembelih hewan kurban lebih utama daripada bersedekah dengan nilai yang sama. Misalnya ada orang pada hari raya Idul Adha datang ke panti jompo. Harga seekor kambing saat itu katakanlah 3,5 juta. Dia tidak jadi berkorban, dia memilih datang ke panti jompo. Di panti jompo itu ada 35 orang, dia berikan 100 sebagai sedekah.
maka lebih utama ketika dia menyembelih hewan kurban. Nanti kesempatan lain dia bisa sedekah kalau ada rezeki yang lain, ya, karena berkorban itu kan sekali setahun, dan berkorban itu tidak menunggu kaya betul, ya. Kalau disiapkan itu insya Allah bisa sejak awal. Ada satu desa di Jawa Tengah, itu masing-masing rumah itu berkorban, walaupun hidupnya kadang-kadang sederhana, tidak punya mobil, bukan PNS dan seterusnya, mungkin petani, mungkin juga buruh tani, tapi karena disiapkan lebih awal dengan menabung, ada bendaharanya yang menyimpankan duitnya, sehingga di hari Raya Idul Adha itu bisa berkorban. Satu sekolahan itu penuh dengan daging kurban dari satu desa, sehingga dagingnya bisa disebarluaskan ke desa lain, dan itu dikelola oleh ranting Muhammadiyah di setempat, ya. Insya Allah di wilayah Sumpil juga bisa, ya. Yang penting ada manajemen sejak awal, dari awal untuk disisihkan sebagian rezekinya, ya. Kalau nggak mampu tahun itu, ya untuk tahun depan. Tapi insya Allah ketika kita niatkan untuk hal-hal di jalan Allah, Allah yang memperbanyak, ya. Karena itu kita saksikan di media sosial maupun di televisi, ada pemulung yang bisa berkorban, ada nenek-nenek yang hidup sendiri yang sebenarnya dari segi layaknya kehidupan seorang nenek tidak layak, tapi bisa berkorban. Karena masing-masing orang ada prioritas dunia, ada prioritas akhirat, maka pilihlah prioritas akhirat. Wa qad ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, berkorban lebih utama daripada bersedekah dengan nilai yang sama. Karena berkorban itu kan setahun sekali. Jadi momentum berkorban ya pakai untuk berkorban. Nanti sedekahnya mungkin bisa bulan berikutnya atau di lain kesempatan. Yang ketujuh, wa yusra'ut tasmiyah inda zabiha biqauli bismillah. Disyariatkan membaca bismillah ketika menyembelih. Bismillah, tapi yang singkat, bismillah, tidak perlu menambah Ar-Rahman Ar-Rahim, tambahannya Allahu Akbar. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, fazkurusmallah 'alaiha shawab, dan sebutlah nama Allah atas hewan yang akan disembelih itu. Jadi ini perintah dari Allah. Karena itu wal masyru' inda dzabhi al-iktisar ala bismillah. Yang disyariatkan ketika menyembelih memperpendek bacaan tasmiyah tadi. Jadi tidak memperpanjang, tidak memperlengkap bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dzikru sifati rahmatillahi ta'ala la tunasib adzibha alladzi fihi al-qaswa wa iraqati damin. Karena menyebut sifat rahmanya Allah pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, namanya. Dalam namanya itu ada sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti Allah punya sifat rahmah. Itu tidak cocok, tidak pantas dalam urusan menyembelih. Karena dalam menyembelih itu ada kekerasan, ada penetesan darah, sehingga cukup dipersingkat bismillah. Yang kedelapan, wa qaulu bismillah inda dzabhi wajibun. Hukum bismillah ketika menyembelih wajib, hukum membaca bismillah. Indal a'immatis salasa Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad, menurut 3 imam dari 4 imam yang kita kenal selain Imam Syafi'i. Jadi menurut Abu Hanifah, menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad, itu membaca bismillah saat menyembelih hukumnya apa? Wajib. Apa dasar dalilnya?
Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yadhkurismallahi alaihi wa innahu lafiskun. Janganlah kalian memakan, wahai kaum muslimin, sembelihan-sembelihan yang tidak disebut nama Allah, karena itu termasuk kefasikan. Jadi diantara bentuk kefasikan itu memakan hewan yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Sehingga 3 ulama mazhab tadi menyatakan wajib. Wa mustahabun indal Imam Asy-Syafi'i. Tapi menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena orang Islam itu dengan sendirinya sudah suci. Tetapi paling tidak semua ulama mensyariatkan bacaan bismillah. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Yang ke-9, wa yusra ma'a bismillah an yaqula 'inda dzabhi Allahu akbar. Disyariatkan setelah bismillah untuk membaca saat menyembelih itu Allahu akbar. Jadi bacaan lengkapnya apa? Bismillah Allahu akbar. Liqaulihi ta'ala kadzalika sakharna lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Dalilnya berdasarkan firman Allah, demikianlah kami tundukkan hewan-hewan kurban itu atau hewan-hewan ternak itu untuk kalian sembelih sebagai nikmat bagi kalian, agar kalian mengagungkan Allah, litukabbirullah. Maksudnya agar kalian membaca Allahu Akbar. Membaca Allahu Akbar itu bagian dari mengagungkan Allah. Ala ma hadakum, atas petunjuk yang diberikan pada kalian. Petunjuk apa ya? Petunjuk syariat berkorban. Qala Ibnul Mundhir sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu dzalika. Berkata Ibnul Munzir, salah seorang ulama, bahwa Nabi pun ketika menyembelih membaca bismillah Allahu akbar. Wa ajma'al ulama ala anna takbir inda dzabhi mustahabun wa laysa biwajib. Ulama sepakat bahwa bertakbir ketika menyembelih hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau tadi Fatihahnya, tasmiyahnya, bismillahnya apa? Wajib. Kalau takbirnya sunnah menurut kesepakatan para ulama. Karena itu Nabi dalam doanya tadi di hadis bismillah saja, tidak ada Allahu Akbarnya. Tapi dalam kesempatan lain beliau juga mengatakan bismillah Allahu Akbar. Sehingga atas perbedaan itu ulama mengatakan bismillahnya wajib, Allahu Akbarnya sunnah. Tapi walaupun sunnah, jangan selalu melihat dari sisi fikih. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi katakan dari sisi ini mengikuti Nabi mengamalkannya. Saya ingin mencintai beliau diantaranya dengan mengikuti beliau. Maka yang sunnah-sunnah itu akan banyak dikerjakan. Kalau melihat dari sisi fikih, akhirnya cuma sholat wajib, nggak sholat sunnah. Sholat id nggak datang, ya. Sholat taraweh nggak datang, kenapa? Sunnah. Ya, kalau melihat sunnah dari sisi tidak berdosa dari definisi fikih, ya akhirnya banyak amalan-amalan yang terabaikan sehingga tidak mendapat ganjaran yang lebih besar. Ya. Kenapa? Karena di akhirat nanti justru berlaku ketika amalan wajibnya kurang, maka untuk mencukupi amalan wajib itu akan dilihat pada amalan sunnahnya. Sholat misalnya, yang pertama kali dihisab itu bukan sholat sunnah, tapi sholat wajib. Nah, ketika sholat wajibnya kok kurang dalam timbangan amal, maka Allah perintahkan unzuru hal li abdi min tatawwu. Lihat kira-kira si fulan hambaku ini, walaupun Allah Maha tahu ya, punya nggak dia amalan sunnah. Maka malaikat penghitung amal mulai memeriksa catatan amalnya.
sudah tentu itu prosesnya cepat ya. Kemudian melaporkan dia punya amalan sunnah, wahai Allah. Padahal Allah sudah tahu itu. Kemudian Allah perintahkan kalau begitu lengkapi kekurangan amalan wajibnya dengan amalan sunnah. Berarti secara logika kita berhajat nggak untuk mengamalkan yang sunnah berdasarkan persidangan di akhirat tadi? Berhajat atau tidak? Berhajat. Siapa tahu amalan wajib kita nggak cukup. Siapa yang yakin bahwa amalan wajibnya sudah cukup? Amalan sholatnya, sholat 5 waktunya sudah cukup, siapa yang yakin? Jangan-jangan pas sholat mikirin yang lain. Kan itu mengurangi nilai amalan wajib. Jangan-jangan lupa seharusnya 4 rakaat jadi 3 rakaat. Nah, itu kan kekurangan amalan wajib. Sehingga kita sangat berhajat untuk melaksanakan yang sunnah. Apalagi dulu masa lalunya nggak pernah sholat. Maka sebagai pengganti gak pernah sholat itu, karena masa jahiliyahnya seperti itu, ya perbanyak amalan sunnah. Yang ke-10, ini masih ada waktu ya. Yustahabbu lil mudhahi ayyatawalla dzabha udhiyatahu binafsihi. Dianjurkan bagi pengorban untuk menyembelih sendiri kurbannya. Siap bapak-bapak yang berkorban? Nah, itu dianjurkan, bukan diwajibkan. Ingkana, syaratnya ingkana yuhsinuz zabah. Kalau memang terampil dalam menyembelih, sudah bersertifikat juleha. Apa juleha ibu? Juru sembelih halal, bukan judul sinetron ya. Juru sembelih halal, masjid bisa mengadakan itu juleha. Kita punya Ustadz Andi Iswahidi, yaitu anggota CMM yang terampil dalam urusan perkambingan atau penyembelihan. Kenapa dianjurkan dan utama? Li'anna dzabha ibadatun wa qurbatun ilallah. Karena perbuatan menyembelih itu bagian dari ibadah dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bersyukurlah yang juleha-juleha ini ya. Ada ibadah tambahan lainnya. Tapi kebanyakan penjagal kita itu kadang-kadang tidak sholat ya. Kadang-kadang di pasar hanya mikirin ya pokoknya laku, dipanggil dan seterusnya ya. Maka penting mengadakan kursus juleha bagi jemaah masjid, sehingga yang menyembelih itu mereka yang juga melaksanakan ibadah sholat. Betul atau tidak? Nah, itu realitas yang ada ya. Bukan kita membicarakan yang tidak sholat, enggak, tapi kenyataannya memang umumnya seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau di Ar-Ruhama ini ternyata penjaganya adalah mereka yang sholat 5 waktu. Tapi tetap dipilih yang muslim ya, tetap dipilih yang muslim. Karena kalau tidak muslim tidak sah. Qala fil ikna wa in dzabaha biyadihi kana afdalu bila nizain. Di dalam kitab Iqna disebutkan kalau seorang pengorban menyembelih sendiri hewan kurbannya itu adalah yang utama dan tidak ada perselisihan pendapat para ulama. Jadi menyembelih sendiri itu utama. Maka kalau ada yang berkorban Ustaz Jafar dari 7 orang yang berkorban sapi misalnya, tanyakan ada nggak dari yang 7 ini yang bisa terampil menyembelih. Kalau ada ya dianjurkan beliau ikut berpartisipasi. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya.
Wa fi dzalika iktida'un bin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi nahara bi yadihi 63 budna min hadihi wa dzabaha udhiyatahu bi nafsihi. Karena dengan menyembelih sendiri itu ada ittiba kepada Nabi. Nabi pernah menyembelih sendiri hewan hadiyunya, kurban saat haji itu namanya hadiyu. 100 ekor onta beliau sembelih sendiri 63 ekor. Kuat ya Nabi ya, menyembelih 63 ekor dari 100. Sisanya berapa? 37 diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Hadis ini menjadi dalil boleh diwakilkan ke orang lain, dan umumnya kita mewakilkan karena sifat bangsa kita ini gotong royong, guyup ya. Jarang ada yang sembelih sendiri di rumahnya kemudian bagi-bagi tetangganya. Ada nggak? Ya mungkin ada, tapi kayaknya jarang ya. Di perumahan saya ada satu orang, biasanya Pak Lukman, itu nyembelih sendiri, nanti dia bagi-bagi ke tetangganya. Di samping di perumahan juga ada penyembelihan secara berjamaah melalui takmir masjid. Waqad ajma'al ulama ala anna dzabhal mudahi awil muhdi udhiyatahu aw hadihu biyadihi annahu mustahab wa laysa biwajib. Jadi ulama sepakat bahwa menyembelih sendiri hewan kurbannya hukumnya sunnah bukan wajib. Karena kalau wajib mungkin yang berkorban sedikit, karena yang terampil untuk menyembelih itu tidak banyak. Mungkin ibu-ibu gak ada yang berkorban. Kalau harus wajib menyembelih sendiri. Yang ke-11, nah ini penting. Wa in lam yatawalla dzabahu biyadihi fal afdal ayyuhdira inda dzabihi. Kalau dia belum mampu menyembelih sendiri, maka yang utama adalah menghadiri ketika penyembelihan. Karena itu tadi saya mengatakan jangan jadwalkan rekreasi, hadir, dan takmir undang itu yang berkorban itu. Mohon hadir penyembelihan jam sekian ya. Ketika sapi pertama disembelih, panggil siapa yang urunan 7 orang itu dipanggil mendekat, yang lainnya agak menjauh dulu supaya dia menyaksikan. Apa dalilnya menyaksikan sendiri, anjuran menyaksikan sendiri? Rawiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah. Diriwayatkan bahwa Nabi mengatakan kepada putrinya Fatimah, "Uhduri udhiyataki yughfaru laki bi awwali qatratin min damiha." Wahai Fatimah, hadiri penyembelihan hewan kurbanmu karena dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah sejak tetesan darah pertama. Berarti luar biasa nggak menghadiri itu? Menghadiri itu luar biasa. Ya kecuali kalau sakit atau sedang keluar kota karena urusan penting. Ya mungkin sekarang ada rekaman videonya. Ya, rekaman video bisa diberikan kepada yang berkorban. Jadi ini bapak korbannya sudah disembelih, alhamdulillah lancar. Ini bagian dari amanah takmir. Kalau yang bersangkutan memang tidak bisa hadir karena sakit atau berhalangan lainnya. Dalil yang kedua, walima jaa fi hadisi Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam uhduruha idza dzabahtum fa innahu yughfar lakum inda awwali qutratin min damiha. Hadirilah wahai kalian para sahabat ketika kalian berkorban atau ketika kalian menyembelih, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian sejak tetesan darah pertama mengalir ke tanah itu. Jadi ada doa, ada ampunan, ada rahmat dalam menegakkan syiar kurban dengan ikut hadir. Ya walaupun bukan panitia, paling tidak menyaksikan sebentar ya. Tapi biasanya masjid butuh banyak tenaga untuk kurban hewan yang cukup besar, cukup banyak. Jadi kalau tidak dijadikan panitia, paling tidak ikut hadirlah menyaksikan.
Ya. Mungkin waktunya tidak terlalu banyak ya. Saya serahkan dulu ke Ustadz Jafar untuk tanya jawab. Sementara ini dulu intinya inilah cara Nabi berkorban dan penjelasannya. Monggo silakan. Jadi saya tuliskan ini kaitannya dengan hukum kurban karena Nabi apabila tidak pernah meninggalkan pada kurban. Jadi status hukumnya maka sekedar sunnah muakkad, orang yang menganggap wajib. Tadi yang kedua ini yang kami di sekolah karena sekarang digalakkan latihan kurban. Latihan kurban itu ditentukan nilainya misalnya 100.000. Jadi ketika pembelian dengan kurban, apakah yang kurban ini boleh dicampur dengan yang kurban asli, memang kurang sedikit. Kemudian ketika pembagian apakah bisa? Akhirnya itu. Ya, hukum berkorban itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Umar pernah tidak berkorban dalam 1 tahun untuk menjelaskan bahwa hukum berkorban itu tidak wajib, sebagaimana Nabi tidak keluar untuk sholat taraweh supaya tidak dikira bahwa sholat taraweh itu wajib. Jadi walaupun sunnah muakkadah, kalau mampu setiap tahun ya alhamdulillah, kalau tidak mampu tiap tahun ya mungkin tahun yang lain. Ya, intinya berkorban itu amalan utama di hari nahar, amal soleh yang utama di hari nahar. Korban urunan ya belum memenuhi standar fikih korban. Kenapa? Karena kambing untuk sekian banyak anak-anak SD itu ya, murid-murid ya latihan atau mendampingi syariat kurban yang sesungguhnya. Tapi ada penjelasan dari guru-guru PAI misalnya, bahwa yang sesungguhnya merupakan syariat itu 1 ekor kambing untuk 1 orang dan boleh mengikutkan keluarganya. Bukan berarti 1 keluarga gitu ya, tapi mengikutkan keluarganya. Karena pada zaman Nabi berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari, ada seseorang di zaman Nabi itu berkorban dengan 1 ekor kambing dan mengikutkan keluarganya. Jadi apa yang terjadi di sekolah-sekolah ya lebih bersifat meramaikan atau menguatkan syiar berkorban. Ya mungkin guru-gurunya ada yang berkorban di tempat itu, ya itu yang ditegakkan. Adapun kambing tambahan itu lebih bersifat dukungan. Ya, dan sudah tentu boleh dibagi-bagikan, tapi dari sisi syariat bukan bagian dari kurban karena belum memenuhi syarat-syarat untuk berkurban. Diadakan bagaimana? Ya nggak apa-apa. Sehingga pada saat itu ada MBG tambahan lah ya. Saya kira itu Ustaz. Sudah tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan bahwa Nabi berkorban mengikutsertakan umatnya. Kalau kita berkorban adalah kita meninggalkan orang tua, suami yang sudah meninggal, bagaimana Pak? Lalu yang kedua, kita nggak tega menghadiri pada yang itu, jadi nggak melihat. Terima kasih. Ya, orang tua bagian dari keluarga yang diikutkan tadi. Jadi misalnya Pak Budi dan keluarga, kalau keluarganya ada yang tidak berkorban pada saat itu, maka itu terikut, termasuk terikut yang sudah meninggal. Tapi nggak boleh berkorban untuk yang secara khusus untuk yang meninggal. Kecuali yang meninggal itu pernah bernazar, dulu bernazar akan berkorban, sudah ngumpulin duit, tapi qadarullah dia wafat, maka oleh ahli warisnya diteruskan nazarnya itu, karena nazar itu janji kepada Allah. Walaupun dia sudah meninggal, maka nggak apa-apa berkorban karena pernah bernazar atau pernah berwasiat
Le, ini nanti sebagian warisan saya tolong digunakan berkorban dan berikan ke panti asuhan itu misalnya. Itu namanya wasiat. Boleh kalau dia meninggal nanti berkorban atas nama beliau yang tadinya sudah berwasiat. Tapi kalau nggak berwasiat, nggak bernazar, ibadah korban itu untuk orang yang masih hidup. Yang kedua, tidak kuat menyaksikan, nggak tega, ya dari jauh lah, ya dari dalam masjid, ya. Kenapa nggak tega? Itu kan sudah ditundukkan oleh Allah, ya, sama dengan orang yang menyayangi kucing, kucingnya mati, nangisnya minta ampun, ya memang itu perasaannya. Tapi kalau kita nggak kuat melihatnya, ya nggak usah dari dekat lah, paling tidak dari jauh. Yang kita kejar itu apa tadi? Ampunan Allah ketika menyaksikan atau menghadiri itu kan nggak harus menyaksikan dekat, ya. Kalau menyaksikan dari jauh tega atau tidak, Bu? Tidak tega juga. Gimana kalau makan dagingnya, tega atau tidak? Sebenarnya lebih tidak tega makan dagingnya. Aduh, kok kesayanganku tak makan. Ya, kalau memang tidak tega ya nggak apa-apa. Itu kan sifatnya sunnah dan berpeluang mendapat ampunan Allah sejak tetesan darah pertama. Saya kira itu. Allah. Ada lagi? Ada Ustaz. Oh, setelah itu dulu Pak ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hubungannya dengan buku tadi yang bertanya, kita itu di khususnya di Masjid Al-Huda ini, kalau dilihat tadi itu yang berkorban harus menyaksikan, nggak usah. Tidak harus, Bu. Sunnah, ya. Sunnah ya. Tapi kenapa tidak pernah diundang? Jadi selama ini padahal orangnya ya ada di situ. Umum namanya persiapan yang lainnya itu ada, tapi nggak dipanggil untuk menyaksikan. Selama ini saya tidak pernah dipanggil. Ya Bu, belum menyaksikan pada yang tidak apa-apa. Kemudian bagi yang tidak kuat, orangnya nggak tahu, rumahnya jauh, itu juga otomatis ada persiapan itu kuat. Banyak yang hari itu di sini ada tiga samping, semua kebanyakan ya nggak kumpul saat itu. Bagaimana? Yang pertama bisa jadi takmirnya tidak tahu hadis ini, satu. Yang kedua bisa jadi yang berkorban itu keluar kota atau ada kesibukan lain, sehingga kalau begitu dengan demikian Masjid Al-Mufidah nanti takmirnya dianjurkan diundanglah yang berkorban itu. Tapi bukan suatu kewajiban harus datang, ya. Apa dasar pemikirannya hadir? Syiarnya Allah. Kita ingin tegakkan syiarnya Allah. Ya, masa syiarnya Allah kita cuek-cuek aja? Ya kan? Ini syiarnya Allah. Bila perlu kita berlepotan darah, kotor bajunya, pisaunya sampai tumpul karena motong tulang demi menegakkan syiar Allah, insya Allah ada ganjaran. Ya, kalau bisa tanpa diundang hadir saja. Sekedar lihat kan, masa diusir oleh panitianya? Hah? Ada nggak panitia yang mengusir? Ini pengorban loh, jangan macam-macam. Ya enggak. Intinya kalau tidak diundang, ingin dapat ampunan, hadiri, saksikan penyembelihan selama tega ya. Tapi kalau nggak tega, nggak diundang, terus nggak mau datang ya nggak apa-apa juga. Toh sifatnya apa? Sunnah. Bahkan kurbannya itu sendiri juga sifatnya sunnah muakkadah.
Tapi sekali lagi dasar pemikirannya ini syiarnya Allah, dan siapa yang menegakkan syiarnya Allah bagian dari ketakwaan. Itu prinsipnya. Ya, termasuk ibu-ibu ya, usahakan masuk dalam bagian dari yang tim repot, tim masak misalnya, nggak apa-apa ya, bukan karena supaya nanti dapat daging, karena nggak ada bagian hamil sebenarnya, itu kan hanya kerelaan untuk bekerja, tapi nanti kemudian dihargai oleh takmir untuk ya mungkin dapat sedikit lebih lah, bukan suatu keharusan ya. Kalau zakat itu memang ada amir, tapi kalau bagian dari panitia itu nggak boleh ada, oh nanti kamu bawa kulitnya ya, kamu kan panitia, nggak boleh begitu. Ya kalau diberikan secara sukarela oleh yang pengelola ya nggak apa-apa, cuman jangan lebih besar, bedanya sangat besar ya. Yang kerja panitia 10 kilo, yang dibagikan 1 kilo 1 kilo. Ya itu terlalu kata Bang Haji. Ya saya kira itu, Bu. Ya, tamir nanti mohon mengundang ya, kalau ada tamir ya, mohon mengundang, dibuat undangan resmi, karena Bapak sebagai sohibul korban kami mengundang. Tapi kalau tidak bisa hadir ya nggak apa-apa. Mau Bapak? Pakai mic Pak? Betul, kambing atau sapi, dan saya ini kena penyakit kolesterol jadi tidak makan gimana gitu. Boleh dikasih Ustaz Jafar aja. Artinya sedikit-sedikit nggak boleh toh Pak? Karena apa? Daging yang dibeli di pasar biasa sama dagingnya dengan daging kurban, sama kan? Mungkin daging sapi, mungkin daging kambing, tapi beda prosesnya. Daging yang kurban itu atas perintah Allah, sedangkan daging yang disembelih biasa itu ya konsumsi sehari-hari. Maka ada keberkahan pada daging yang perolehannya karena proses ketaatan. Ketika dimakan dan berlebihan berbahaya, ya makan sedikit lah, cicipi sedikit yang tidak terlalu berbahaya bagi kolesterol. Apa selalu kambing mendatangkan kolesterol? Seharusnya Nabi paling banyak kolesterolnya karena paling sering makan kambing. Ya sedikit-sedikit nggak apa-apa, paling tidak mencicipi kuahnya. Kalau berbahaya sama sekali atas saran dokter, ya sudah disedekahkan semuanya atau untuk keluarga yang ada. Ya, insya Allah kolesterolnya segera sembuh, Allah berikan kesehatan. Allahumma amin. Cukup Ustaz? Ya. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu sebentar. Jadi Bapak Ibu, ini bagian dari syiar kita untuk kita tegakkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang luas pada bulan ini, sehingga nantinya bisa berkorban dan diterima korban kita. Allahumma amin. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.